السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita sudah masuk pada surat Al-Baqarah dan sudah kita bahas keutamaan surat Al-Baqarah dan juga al-huruf al-mutaqati'ah, huruf-huruf yang di awal surat, seperti di awal surat Al-Baqarah ini alif lam mim. Yani Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu hikmah yang la na'lamuha, yang kita tidak mengetahuinya. Para ulama hanya memberikan berbagai macam hikmah-hikmahnya yang diketahui dan diduga bahwa itu diantara hikmahnya, seperti bahwa huruf-huruf itu adalah huruf yang dipakai dalam Quran. Artinya kitab ini adalah kitab yang sangat sempurna, padahal hurufnya adalah huruf yang kalian pakai, huruf-huruf dari huruf Arabiyah. Qala dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masuk pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah, bimbingan bagi orang yang takwa. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dzalikal kitab maknanya hadzal kitab al-'azim alladhi huwa al-kitab 'ala al-haqiqah. Itulah kitab, maknanya kitab ini Al-Qur'an. Dan dalam bahasa Arab dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, memang hadza kadang dipakai bermakna dzalik dan dzalika kadang dipakai bermakna hadza. Man yastaqri al-Arabiyyah, siapa yang mempelajari Arabiyah maka dia akan tahu bahwa hadza kadang bermakna dzalik dan dzalika kadang bermakna hadza, dan itu tidak aneh dalam bahasa Arab dan dipakai, diketahui oleh mereka orang-orang Arab. Maka di sini dzalika bermakna hadza, tetapi kadang lit ta'zim, kadang untuk menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya. Walaupun dia dalam keadaan dekat di sini ini kitab, tapi disebut dengan dzalikal kitab. Artinya kitab itu yang agung, al-mustamil ala ma lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yaitu kitab yang mencakup di dalamnya apa yang tidak tercakup dalam kitab-kitab terdahulu.
Dan juga kitab-kitab mutaakhirin dan kitab-kitab yang belakangan. Enggak pernah ada kitab yang mencakup sekian masalah yang disebutkan dengan tafsil kulli syai', merincikan segala sesuatu, kecuali kitab ini, Al-Quran. Wal haqqil mubin, dan juga terkandung dalamnya kebenaran yang sangat jelas. Mencakup al-ilm al-azim wal haqqil mubin. Ilmu yang sangat agung dan kebenaran yang pasti. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, tidak ada keraguannya padanya. Enggak ada syak. La syakka biwajhin minal wujuh, enggak ada keraguan dari sisi manapun. Walhamdulillah. Dari riwayatnya tidak ada keraguan, karena semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Secara makna-maknanya sangat jelas, wadih, enggak perlu dipertanyakan. Kebenarannya pasti. Maka dikatakan la syakka la raiba fih, yakni biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Wa nafi raibin anhu yastalzim didduh atau diddahu. Dan kalimat la raiba, penafian keraguan, peniadaan keraguan, memiliki konsekuensi lawannya. Kalau nggak ada keraguan, berarti yang ada kepastian. Kalau nggak ada keraguan, berarti yang ada adalah keyakinan, dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Iddidir raibi wasyak al-yaqin. Karena lawannya keraguan, lawannya syak adalah al-yaqin, keyakinan. Maka maknanya hadzal kitab al-mustamil ala ilmi al-yaqin. Maknanya kitab ini mencakup ilmu yang meyakinkan, yang menghilangkan keraguan-keraguan. Al-muzil lisyak, yang menghilangkan keraguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidah. Di sini kita mendapatkan kaidah yang penting, yang mufid, yang memberikan faedah penting, yaitu bahwa an-nafyul mahab, kalau peniadaan saja, maka itu tidak mengandung pujian. Kalau peniadaan saja tidak mengandung pujian. Tetapi peniadaan yang berkonsekuensi penetapan lawannya, maka itulah yang dikatakan pujian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, anna an-nafya al-maqsud bihi al-madah, penafian, peniadaan yang bermaksud pujian, la budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi, mesti mengandung lawannya. Penafian kalau dimaksud pujian, maka mesti mengandung lawannya. Kalau dikatakan kitab ini tidak ada keraguan, artinya kitab ini meyakinkan, yaitu kesempurnaan yang ada padanya. Dan ini pernah kita bahas dalam masalah asma dan sifat. Kalau dikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat salbiyah, sifat salbiyah itu Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Mensifati tapi dengan salbiyah, dengan tidak begini, tidak begitu. Selalu mengandung lawannya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maknanya Allah maha hidup dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan hidup adalah kalau tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lalai. Barakallahu fiikum. Maka kalau penafian saja tidak mengandung pujian. Dan ini bantahan kepada mereka kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Jadi kalau mau disifati dengan salbiah saja. Mau menyatakan Allah maha mendengar, dikatakan Allah tidak tuli. Kita katakan bahwa kalimat tidak tuli belum tentu memberikan konsekuensi mendengar. Maka harus kamu menetapkan bahwa Allah maha mendengar, Allah tidak tuli. Harus. Kalau kalimat Allah tidak tuli begitu saja, belum pujian. Kenapa? Karena benda-benda mati dikatakan tidak tuli. Bukan karena maha mendengar, tetapi karena memang tidak punya telinga, dikatakan tidak tuli. Sehingga tidak bisa sifat-sifat salbiyah kecuali harus menetapkan lawannya. Barakallahu fikum. Dan ternyata itu am, walaupun pada masalah-masalah lain seperti masalah Quran.
Quran nggak ada keraguan. Hanya kalimat tidak ada keraguan, tidak menetapkan lawannya. Tidak mungkin. Kalimat la raiba fih atau la syakka fih, nggak ada keraguan padanya, nggak ada syak padanya, mengandung makna penetapan sebaliknya, bahwa Al-Quran ini maha sempurna dan sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Qala li'anna an-nafya 'adamun, karena penafian itu maknanya tidak ada. Wal 'adamul mahad, kalau peniadaan saja, la madha fih, tidak ada pujian sama sekali. Ada sesuatu yang tidak besar, tidak kecil, tidak putih, tidak hitam, tidak begini. Semua sifat dinafikan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, benda itu nggak ada. Iya kan? Karena nggak ada sifatnya sama sekali. Sehingga yang namanya adamul mahad atau nafyul mahad, penafian saja, itu berarti peniadaan. Dan itu tidak mengandung pujian. Kecuali kalau mengandung makna sebaliknya. Tidak ada keraguan, yakni maha atau sangat meyakinkan. Falamma ishtamala 'ala al-yaqin, karena Al-Qur'an ini sangat meyakinkan, maka dia menjadi bimbingan, menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, bahwa sebagian para ulama berkata, hadza khabarun bima'na an-nahi. Ini berita, tapi maknahu an-nahi, tapi maknanya adalah larangan. Artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini kan berita. Tetapi terkandung makna larangan. Kalian jangan meragukan. Kalian jangan ragu. Jangan meragukan kitab ini. Itu maknanya. Aila tartabu fih. Hendaklah kalian jangan ragu dan jangan meragukan kitab ini. Ini kitab yang pasti. Minal qurra, beberapa qari pembaca Al-Quran, ada yang membacanya dengan waqaf pada kalimat fi. Dzalikal kitabu la raiba fih, waqaf. Baru kemudian hudan lil muttaqin. Kitab ini enggak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Dia sebagai hudan, berarti hal. Hudan lil muttaqin. Tetapi dibaca pula oleh para qurra dengan waqaf pada raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Quran ini enggak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin. Padanya ada petunjuk bagi orang yang takwa. Dibaca dengan waqaf di awal sebelum fi, dan dibaca pula dengan waqaf setelah fi. Dua-duanya boleh dibaca demikian. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maknanya sama, hanya tekanannya berbeda. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan yang pertama, bahwa membacanya dengan waqaf pada fi itu aula. Berarti yang lebih utama berhenti pada kalimat fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa beliau merajihkan yang ini? Karena berarti setelah waqaf hudan lil muttaqin, maknanya kitab ini sebagai petunjuk secara keseluruhan, sebagai petunjuk. Adapun dzalikal kitabul la raib, enggak ada kitab, dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Saya bedakan dua ini. Dia sebagai petunjuk dan di dalamnya ada petunjuk. Mana yang lebih baligh? Mana yang lebih tinggi? Di dalamnya ada petunjuk. Tapi yang ini semuanya petunjuk. Karena tentunya yang dikatakan pertama hudan lil muttaqin, dia sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Ini adalah yang lebih rajih kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas, bahwa la raiba fi, enggak ada keraguan padanya, maka dia sebagai hudan, dia sebagai bimbingan, sebagai hidayah lil muttaqin.